Ketika pintu kamar terkunci rapat dan hujan deras menggerimis di jendela, tiba-tiba sentuhan itu datang. Sentuhan yang tak pernah kuharapkan dari sosok yang selama ini kuanggap hanya sebagai ipar. Di antara gelap dan desiran hujan, batas antara haram dan rindu mulai merayap, mengaburkan setiap logika yang kupunya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta digulung awan gelap tebal, sementara hujan turun deras tanpa jeda sejak sore. Petir sesekali menyambar, membuat jendela kaca di ruang tamu bergetar halus. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menyaksikan suamiku dengan tergesa-gesa, memasukkan baju dan dokumen penting ke dalam koper kecilnya. Dinas mendadak ke Batam. Sayang. 7 hari, katanya, tanpa menatapku lama. Terdengar tergesa, tapi ia sempat mencium keningku, seperti biasa. Hanya kali ini, ciuman itu terasa tergesa dan dingin, seperti malam itu sendiri. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Sudah sering ia dapat tugas dadakan, tapi kali ini terasa berbeda. Mungkin karena ada orang lain di rumah ini. Iqbal, adik kandungnya, baru saja pindah masuk ke rumah kami minggu lalu. Sejak proyek luar kotanya selesai, ia belum mendapat kontrak baru. Dan sebagai istri, tentu aku tak bisa menolak saat suamiku bilang, "Kita bantu dulu Iqbal, ya. Dia butuh tempat tinggal sementara." Masalahnya, rumah ini hanya 2 kamar. Satu untukku dan suami, satu lagi yang kini ditempati Iqbal. Dan malam ini, suamiku pergi, meninggalkan aku, dan iparnya saja di rumah kecil yang sunyi dan basah oleh hujan. Sore tadi aku sudah menyiapkan kasur lipat kecil di ruang tamu. Kupikir, lebih baik aku tidur di sana selama suamiku tidak di rumah. Tapi saat aku sedang menarik selimut di sofa, ponselku berdering. Nama Mamah, mertuaku, muncul di layar. Aku sempat ragu menjawab, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. "Halo, Mah, kamu tidur di mana malam ini, Nak?" tanyanya langsung. "Di ruang tamu, Mah, biar nggak ganggu Iqbal." Terdengar desahan pelan di seberang sana. "Kamu ini aneh. Sudahlah, tidur di kamar Iqbal saja. Kalian sudah seperti adik kakak sendiri. Lagi pula rumah itu kecil. Gimana kalau ada maling? Nggak aman kamu sendiri di ruang tamu." Aku terdiam. Mulutku ingin menolak, tapi tidak enak membantah mertua. Ia selalu punya cara memutar logika, hingga akhirnya membuatku merasa bersalah. "Dia laki-laki, Mah." "Dia adik suamimu, Nak. Kamu terlalu banyak mikir. Sudah, dengar Mamah, ya." Aku mengangguk meski tidak bisa melihat wajahnya. Setelah panggilan berakhir, aku duduk lama di tepi sofa. Hujan makin deras, dan petir kembali menyambar. Rasanya seperti tanda bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan tak biasa. Setelah beberapa menit kebingungan, akhirnya aku mengambil bantal dan selimut, lalu melangkah menuju kamar Iqbal. Jantungku berdetak cepat. Rasanya aneh, canggung, bahkan sedikit tidak wajar. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menghindar. Tidak malam ini. Dengan langkah pelan, aku mengetuk pintu kamar Iqbal yang setengah terbuka. Dari celah kecil, kulihat ia sedang duduk di tepi ranjang, menggulir ponselnya tanpa ekspresi. Suara hujan di luar masih deras, dan petir menggelegar, seakan menegaskan bahwa malam ini bukan malam biasa. Ia menoleh saat mendengar ketukanku. "Iqbal, boleh aku masuk?" Tanyaku pelan, berusaha menjaga nada agar tetap terdengar wajar. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Masuk aja, Mbak." Suaranya terdengar ragu, seperti sedang menahan sesuatu. Aku melangkah masuk, membawa bantal dan selimut di tangan. Rasanya canggung luar biasa. Kami memang sering bertemu dulu sebelum menikah, bahkan sempat dekat seperti adik kakak. Tapi tidur, sekamar, itu lain cerita. "Kamu yakin mau di sini?" tanyanya, kali ini dengan pandangan yang menatapku lebih lama dari biasanya. Ada kekhawatiran dalam matanya. Atau mungkin sesuatu yang lain, yang sulit kujelaskan.
Aku mengangguk pelan. Aku nggak enak tidur di luar. Mamah juga bilang, lebih baik aku sekamar sama kamu. Katanya, biar aman. Iqbal menghela napas, lalu bangkit dan memindahkan tas ranselnya dari sisi ranjang. Ya udah, sisi sini kosong. Kita bagi dua aja. Nada suaranya biasa saja, tapi gesturnya gugup. Ia lalu berjalan ke saklar dan mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur berwarna kekuningan yang temaram. Kamar jadi remang, cukup untuk saling melihat, tapi tidak terlalu terang, untuk menelanjangi perasaan yang belum tentu siap dihadapi. Aku meletakkan bantal dan duduk perlahan. Jarak kami cukup jauh di atas ranjang, masing-masing di sisi kanan dan kiri. Tapi jarak emosionalnya justru terasa terlalu dekat. Bahkan napas kami pun seolah saling bisa didengar. Beberapa menit kami diam. Hanya suara hujan dan dentingan jarum jam di dinding yang mengisi kamar. Aku mencoba memejamkan mata, tapi sulit sekali. Pikiranku berkelana. Apakah ini wajar? Haruskah aku pindah? Tapi jika aku keluar sekarang, itu justru akan menimbulkan tanya. Lalu terdengar suara lembut Iqbal di tengah hening. Kamu masih ingat? Enggak. Dulu waktu kita sekeluarga liburan ke puncak. Aku membuka mata menoleh ke arahnya. Ia masih menatap langit-langit. Iya. Waktu kamu jatuh dari sepeda? Jawabku, berusaha tersenyum. Iqbal tertawa kecil. Iya. Kamu yang nganterin aku ke puskesmas. Kakak malah panik sendiri. Obrolan itu terdengar ringan, tapi entah kenapa membangkitkan rasa yang lain. Kenangan lama yang manis tapi terlarang kini, terasa hidup kembali, dalam satu ruangan sempit, yang mengurung kami berdua. Saat itu aku sadar, ketegangan yang kurasakan bukan cuma karena canggung. Ada sesuatu di udara malam ini. Sebuah batas yang tak terlihat, tapi mulai diuji, dan aku tidak yakin apakah aku siap menghadapinya. Suasana kamar tetap remang, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil yang memancarkan cahaya hangat dan lembut. Hujan di luar masih mengguyur tanpa henti, suaranya seolah menjadi iringan dari percakapan yang mulai berubah arah. Aku menatap wajah Iqbal, yang masih memandang ke arah langit-langit, seolah sedang menyusun kata-kata di pikirannya. Terkadang, aku merasa rindu masa-masa itu. Ucapnya pelan, suaranya bergetar tipis. Saat kita masih anak-anak, bebas dari semua beban dan masalah dewasa. Aku tersenyum kecil, mengenang kenangan lama yang dulu terasa begitu sederhana dan bahagia. Iya, waktu kita main petak umpet di halaman rumah nenek. Kamu selalu ngumpet di belakang pohon besar itu. Aku yang selalu nemuin kamu duluan. Iqbal tertawa pelan. Suaranya hangat seperti secangkir teh yang baru diseduh. Aku ingat sekali kamu sampai marah-marah karena aku selalu kalah. Matanya kini menatapku penuh arti, berbeda dari biasanya. Aku berubah banyak sejak itu ya. Tanyaku ragu, menunduk sedikit. Bukan cuma berubah, Mbak. Kamu dewasa, cantik, lebih dari yang aku bayangkan. Ucapan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Adakah ini yang dinamakan ketertarikan? Namun, aku ingat posisi kami dan suara hati yang selalu berkata agar menjaga batas. Iqbal menarik napas panjang, lalu menatapku langsung. Aku pernah berpikir, bagaimana jika aku yang menjadi suami kamu? Tapi aku tahu itu mustahil karena kamu istri kakakku. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara, berat dan tajam. Ada rasa bingung, takut, dan entah kenapa sedikit geli yang bercampur aduk dalam diriku. Tapi, aku nggak mau ini merusak hubungan kita, tambahnya cepat, seolah ingin menghapus kesan yang baru saja ia ciptakan. Aku cuma ingin jujur, agar kita nggak saling menyembunyikan perasaan. Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Hujan yang membasahi kaca membuat bayangan kita berdua terlihat samar. Aku juga nggak ingin ini jadi masalah. Tapi aku takut.
kalau semuanya jadi salah? Iqbal mengangguk pelan. Aku paham. Kita harus jaga batas, tapi aku juga nggak bisa bohong tentang apa yang kurasakan. Suasana menjadi hening, tapi bukan hening yang canggung. Ini seperti dua jiwa yang saling memahami, sekaligus bertarung dengan perasaan sendiri. Malam itu, di kamar kecil yang penuh kenangan dan rahasia, kami terjebak dalam permainan emosi yang tak pernah kami rencanakan. Kenangan masa kecil yang manis bertemu dengan realita dewasa yang rumit, menciptakan ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Aku tahu, malam-malam berikutnya akan jauh lebih berat daripada malam ini. Karena aku dan Iqbal kini harus menghadapi bukan hanya hujan di luar sana, tapi juga badai di dalam hati kami masing-masing. Aku menatap Iqbal dengan mata yang mulai berkaca-kaca, campuran antara bingung, takut, dan haru yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Ucapan itu mengoyak hatiku, seolah membuka pintu yang selama ini aku tutup rapat-rapat. Dulu, kamu suka aku? Aku bertanya pelan, hampir tidak percaya pada telingaku sendiri. Iqbal mengangguk perlahan, tatapannya tak pernah lepas dari wajahku. Iya, sebelum kamu menikah dengan kakakku, aku selalu menyimpan perasaan itu, tapi aku tahu, itu salah. Aku menghela napas panjang, mencoba merangkum semua perasaan yang bercampur aduk di dadaku. Bahagia, tapi juga bersalah. Rindu, tapi takut. Semua tumpang tindih tanpa bisa kubedakan. Kenapa kamu nggak bilang sejak dulu? Tanyaku lirih. Aku takut kehilangan kamu sama sekali. Aku nggak mau kita jadi jauh, hanya karena aku jujur tentang perasaan ini. Jawabnya dengan suara bergetar. Ada kejujuran dan kerentanan yang jarang kulihat darinya. Aku diam sejenak, lalu memejamkan mata. Iqbal, aku istri kakakmu. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk setia dan menjaga rumah tangga kami. Tapi sekarang, aku merasa bingung. Iqbal mengulurkan tangan, pelan menyentuh bahuku. Sentuhan itu membuat tubuhku merinding, bukan karena dingin, tapi karena getaran perasaan yang sulit aku jelaskan. Aku tahu ini berat, Mbak, tapi aku nggak akan pernah memaksamu. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang kurasakan. Suasana menjadi hening sejenak. Kami duduk berseberangan, tapi seolah ada magnet tak terlihat yang menarik kami lebih dekat. Napasku dan napasnya hampir bersentuhan. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di ruang sempit ini. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Lanjut, Iqbal, apa yang akan terjadi kalau situasi ini berbeda? Kalau aku bukan adiknya, dan kamu bukan istrinya. Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh perlahan. Malam itu, dinding kamar seolah menyimpan semua rahasia yang tak bisa diucapkan. Rasanya seperti berada di persimpangan antara cinta dan kesetiaan. Aku berusaha menguatkan diri, tapi hatiku masih rapuh. Aku nggak ingin hubungan kita hancur. Aku takut kalau aku terbawa perasaan, aku akan kehilangan segalanya. Iqbal tersenyum sendu. Kita berdua sama-sama terjebak ya? Aku mengangguk. Ya, terjebak di antara perasaan dan tanggung. Jawab. Malam itu, hujan terus mengalun seperti soundtrack kesunyian kami. Di kamar kecil itu, dua hati yang terluka dan bingung berjuang untuk menemukan jalan yang benar, meski jalannya terasa penuh rintangan dan godaan. Aku berdiri perlahan, niatku sudah bulat untuk keluar dari kamar itu. Malam yang dingin, hujan yang tak kunjung reda, dan perasaan yang bergejolak membuat aku ingin menjauh dari semua kebingungan ini. Tapi saat aku melangkah ke pintu, tiba-tiba listrik padam. Gelap total menyelimuti ruangan, hanya suara deras hujan yang terdengar makin keras. Dalam kegelapan itu, aku meraba dinding mencari saklar atau pegangan. Tangan ini menyentuh sesuatu yang tak terduga. Sebuah genggaman kuat menggenggam pergelangan tanganku. Iqbal, suaraku bergetar pelan. Maaf, aku nggak mau buat kamu takut. Jawabnya, suaranya penuh penyesalan dan kerentanan. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat, tubuhnya yang cemas. Aku cuma butuh seseorang malam ini. Boleh kan? Kata-katanya seperti melayang di udara,
membuat aku terpaku. Aku tahu ini adalah ujian terbesar bagi kami berdua, batas antara keinginan dan kesetiaan. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Perlahan aku kembali duduk di tepi ranjang, tetap menjaga jarak. Iqbal, aku nggak akan macam-macam. Aku cuma butuh teman bicara juga, bisikku. Mencoba memberi ruang tapi tetap membatasi. Ia mengangguk, tangannya perlahan melepaskan genggaman, tapi tetap berada tak jauh dariku. Aku janji, nggak akan ada yang lebih dari ini. Gelap dan sunyi malam membuat semua terasa intens. Kami duduk berhadapan, saling bertukar pandang dalam diam yang penuh arti. Aku merasakan gelombang emosi yang berombak dalam dada, tapi aku tahu harus kuat. Kita harus jaga ini, kataku akhirnya, suara bergetar tapi tegas. Batas antara kita dan suamiku. Iqbal mengangguk dengan wajah serius. Aku paham, aku nggak mau merusak semuanya. Malam itu kami tidak bicara banyak lagi. Hujan terus membasahi bumi, seolah membersihkan segala kegelisahan yang ada. Aku tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi malam ini kami berdua sepakat untuk saling menjaga. Bukan hanya menjaga jarak fisik, tapi juga menjaga hati dan kepercayaan yang ada. Saat pagi mulai merayap, suara hujan mulai mereda. Aku menarik nafas lega, merasakan sedikit ketenangan. Meski hati masih bergejolak, aku berjanji pada diriku sendiri untuk kuat. Untuk suamiku, untuk keluarga kami. Dan aku tahu, setiap malam setelah ini akan menjadi ujian lain dalam kisah yang rumit ini. Kisah tentang kesetiaan, cinta terpendam, dan pilihan yang harus kami buat demi kebaikan bersama. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.